Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,22%. Dengan total market cap mencapai di 1,57 triliun US dollars. Untuk dalam 24 jam terakhir, Bitcoin dominance turun sebesar 0,64% dan volume turun sebesar 0,37%. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini dia terkoreksi sedikit ya, bisa dibilang cukup signifikan sebesar 1,88%. Dan sekarang trading di angka 41.000 lebih 13 USD. Bahkan tadi sempat dibuat dari 41.000. Untuk Ethereum, dia terkoreksi lebih besar sebesar 2,69% di angka 2.176. Lalu untuk BNB, dia terkoreksi sebesar 1,3%. Yang mungkin signifikan lain adalah Solana, dia ngedam sebesar 6,36% ke angka $66 lebih 94 sen. Tetapi ternyata setelah dihitung semua, ini tetap masih menunjukkan Bitcoin dominance yang drop signifikan. Ya, jadi artinya alts lain ya, walaupun nggak di top 10 mungkin ya, lumayan bertahan pada hari ini. Oke, seperti biasa gue ingatkan bahwa sekarang kita sudah aktif di Twitter atau di X ya, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto. Bentuknya bisa analisa, bisa news, dan juga bisa memes. Buat yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo. Selanjutnya kita akan masuk ke economic calendar. Seperti biasa geser ke GMT plus 7 ya. Untuk hari ini tanggal 13 Desember hari Rabu ya. Dari US akan keluar data apa aja? Akan keluar PPI ya. Akan keluar PPI. Untuk PPI ini harapan kita adalah dia ini lebih tinggi daripada harapan tadi lebih rendah daripada ekspektasi, karena higher than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD. Maka dari itu kita ingin apa? Kita ingin dia lebih rendah ya, karena kita ingin USD lebih melemah. Jadi kita berharap dia lebih rendah daripada 0,1%. Nah, selanjutnya untuk crude oil inventories, seperti biasa harapan kita adalah dia lebih tinggi daripada ekspektasi, begitu ya. Itu untuk hari ini. Untuk besok tanggal 14 coba kita intip dulu. Dari US akan keluar, wah nih ya, subuh-subuh akan keluar FOMC statement dan juga interest rate nih. Nah, ini ultra penting ya. Jadi harus siap-siap dari hari ini ya. Jadi nanti subuh jam 2 malam sampai jam setengah 3 akan keluar 4 data penting dari US, yaitu adalah FOMC economic projection, statement, sama interest rate. Nah, interest rate yang kita bisa tahu harapannya apa ya. Untuk interest rate ini ya, harapan kita itu adalah dia itu lebih rendah daripada expected ya. Jadi expectednya itu kan di 5,5. Nah, semoga ini lebih rendah daripada ekspektasi. Karena seperti biasa ya, apabila interest rate mulai turun, itu menunjukkan bahwa the Fed akan mulai QE atau quantitative easing. Tapi lagi-lagi ini masih di 2023. Kalau menurut gua kemungkinan besar akan stay the same. Tapi we'll see. Jangan-jangan ada surprise dari Jerome Powell ya. Kalau sampai ini di bawah, wah market kemungkinan besar bisa ngepump ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini lebih malamnya akan ada core retail sales, terus juga ada initial jobless claim, dan juga ada retail sales lagi. That's it ya. Jadi besok cukup padat, jangan lupa ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke news, dan news ini datang dari US, di mana Binance bisa dibilang sekarang ngedrop dengan signifikan secara trading volume ya. Nah, jadi kalau kita di sini dia itu turun dari sekitar nyaris 500 miliar US dollars di Januari ya. Sekarang di September kemarin atau lebih tepatnya ya, setelah kasus dari Binance, dia drop sampai ke 114 miliar US dollars ya. Nah, ini menurut data ya, dari sisi data menunjukkan bahwa market share dari Binance ini di Desember cuma 30,1% dibandingkan dengan 55% di awal tahun. Jadi kalau gue sih mungkin pengen nyimpulin seperti ini. BlackRock berhasil ya, BlackRock berhasil membuat Binance ya drop secara signifikan ya. Tujuannya apa ya? Tentunya kalau menurut gue sih ya untuk mengontrol lagi Bitcoin dengan cara ya membuat Coinbase terlihat shiny gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Nah, ini ngomongin apa? Ngomongin soal Bitcoin dominance. Dan kalau kita di sini ada bearish divergence ya. Nah, jadi kalau sampai nih ya, kalau sampai dia tembus si trendline di sini ya dan drop sampai ke angka 50%-an,
Nah, siap-siap di situ akan terjadi altcoins yang meningkat dengan signifikan dan Bitcoin bukan drop ya, tapi secara performa akan di bawah daripada alts ya. Nah, ini yang gue bilang kenapa dari kemarin siap-siap, gue bilang siap-siap mulai akumulasi altcoins. Karena kenapa desas-desus dari The Fed yang akan di awal tahun ya atau di 2024 lah ya mulai melakukan QE. Nah, seperti biasa ya, orang-orang di market itu selalu ingin mendahului gitu ya. Mulai dari rumor mereka sudah mulai akumulasi. Nah, ini menyebabkan kenapa Bitcoin dominance drop dalam beberapa hari terakhir gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke TA kita untuk Bitcoin. Kita bisa di sini dia sudah mulai retest ke MA20 ya. Jadi kemarin jelas ya 41.500-an mulai menjadi resisten. Akhirnya koreksi yang cukup besar mulai terjadi di Bitcoin. Pertanyaannya MA20 akan bertahan atau tidak? We'll see ya. Semoga hari ini bisa tetap bertahan. Jadi PR besar dari Bitcoin di daily adalah bertahan di atas dari MA20 ya. Untuk bull support band di weekly tentunya ya. Kita bisa cek di sini. Masih cukup jauh sebenarnya ya. Di angka 33.500-an sampai 31.700-an ya. Sekali lagi PR besarnya adalah bertahan setinggi mungkin sampai dijemput oleh bull support band, atau ya kalau sampai koreksi jangan sampai jebol dari bull support band. Itu harapan gua untuk Bitcoin ya. Nah, selanjutnya untuk indeks dolar kita bisa cek di sini. Sayangnya MA20 dan MA200 masih menjadi resisten. Ini seperti battle ya, peperangan antara 104,13 sebagai resisten dan MA200 dan 20 sebagai support ya. Tentunya harapan kita adalah yang menang resisten ya. Semoga dia bisa daily close di bawah dari MA20 dan MA200. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan selanjutnya kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Dimana sekarang, atau lebih tepatnya di bulan ini, BingX sedang ada Christmas Carnival. Yang hadiahnya itu bisa mencapai 1 juta US dollars. Artinya sekitar 15 miliar rupiah ya. Gimana cara ikutannya? Simple. Di sini berlangsung dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 31. Jadi memang sesuai dengan temanya Natal, Christmas ya. Nah, kalau kita di sini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah di sini ya, di mana kita akan bisa membuka si hadiah kita nih di sini ya. Kita buka, tentunya kita bisa registrasi juga. Jadi ini untuk orang yang belum registrasi di BingX. Kalau yang buka di sini akan bentuknya jadi ya kayak registrasi. Nah, selanjutnya juga di sini akan ada event untuk trading secara individual dan juga secara tim. Untuk detailnya kalian bisa baca di sini ya. Sekali lagi ini eventnya bisa mencapai 1 juta US dollar secara hadiah. Buat lo yang tertarik silahkan bisa ya tentunya kalau kalian belum punya akun, gue sangat sarankan langsung menggunakan yang di sini ya, yang unwrap box supaya bisa mendapatkan ekstra hadiah lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk event BingX di bulan ini. Dan selanjutnya kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, berarti buy limit pertama, kedua tembus. Yang tinggal tersisa adalah buy limit ketiga yang sudah di-retest pada hari ini, yaitu di angka 40.499 ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa di sini sudah terjadi retest pertama di angka 41.523. Tapi sayangnya belum ke retest lagi nih yang kedua. Jadi kalau sampai hari ini kita bisa limit posisi short ya. Apabila terjadi retest kedua, kita bisa otomatis buka posisi short dengan target TP di MA20 ya. Untuk posisi long, andaikan besok Bitcoin masih tetap bisa bertahan di atas dari MA20, kita bisa pasang limit long juga di MA20. Retest kedua otomatis kebuka, target TP di angka 41.523. Dengan syarat sekali lagi besok daily close masih di atas dari MA20 ya. Dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini ya. Secara posisi spot tinggal tersisa di MA20 saja sama seperti di Bitcoin ya. Jadi ya buat lo yang sekarang ya nanti by the time lo nonton kita lihat aja kalau dia masih di bawah dari MA20 silahkan bisa beli di harga market gitu ya. Nah,
Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini sudah terjadi retest 1, retest 2 di EMA20 sebagai support ya. Target TP di 2208, coba kita cek di 4 hourly kena nggak? Dan jawabannya kena ya. Jadi buat lo yang sudah buka posisi long kemarin, congratulations sudah profit sebesar 2,3%-an kalau dibulatkan ya. Not bad. Nah, untuk posisi shortnya, apabila pada hari ini ternyata terjadi retest kedua ya di 2228, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP di MA20. Jadi kita bisa pasang limit short ya. Dan selanjutnya kita masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot posisi spotnya malah membaik ya. Jadi untuk sekarang posisi spotnya buy limit pertama tembus sayangnya, buy limit kedua masih bisa di $6 lebih 83 sen. Dan buy limit ketiga di $6 lebih 63 sen ya. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini sudah terjadi retest 1, retest 2 di di resisten $7 lebih 22 sen. Artinya kita sudah punya posisi short dan posisi short kita sudah langsung profit ya, nggak main-main. Profitnya juga cukup gede sebesar 5,25%. Not bad ya. Nah, untuk posisi longnya, apabila pada hari ini atau lebih tepatnya besok jam 7 pagi, daily close dari Polkadot di atas dari $6 lebih 83 sen, kita bisa limit posisi long ya. Terjadi retest kedua di sini otomatis kebuka posisi long, target TP di $7 lebih 22 sen. Dan selanjutnya kita masuk ke Cardano ya. Untuk Cardano kita bisa di sini masih sama seperti kemarin. Buy limit kedua di 53 sen dan buy limit ketiga di 48 sen masih aktif, bisa kita pasang ya. Untuk posisi futuresnya sayangnya masih sedikit bikin nanggung nih ya, karena kemarin technically speaking dia sedikit reclaim, tapi reclaimnya sepertinya mulai kehabisan momentum. Jadi kita lihat hari ini. Kalau sampai besok pagi jam 7 daily close-nya masih di bawah dari 57 sen, berarti kita bisa posisi shortnya kalau seperti ini. Retest 1, retest 2. Nah, target TP-nya adalah di angka 53 sen. Itu untuk posisi short ya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 53 sen sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 57 sen. Dan kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX gilanya apa? Kemarin itu dia masih bertahan dan tetap daily close di atas dari $36 lebih 52 sen ya. Tetapi hari ini sedikit ke bawah. Secara struktur ya berarti yang buy limit pertama masih kita skip dulu aja karena running di bawah ya. Kalau mau yang harga market sekarang juga boleh. Buy limit kedua di 30,05 dan buy limit ketiga di 27,75. Sekali lagi untuk posisi futures kemarin tergantung nih. Kalau lo konservatif ya berarti udah TP ya. TP-nya di mana jamnya gue nggak tahu spesifiknya lah. Tapi anggap bisa di sini. Di setengahnya aja udah $9. Udah $9, udah 9%. Kalau lu pas di weeknya berarti gila ya 17 lah kalau dibulatkan ya. Jadi tergantung, kalau lu konservatif malah lebih profit kemarin ya. Nah, untuk posisi shortnya apabila pada hari ini daily close-nya di bawah dari 36,52, nah itu kita bisa pertimbangkan untuk setup posisi short seperti ini. Retest 1, retest 2 di 36,52. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 30,05. Sekali lagi dengan syarat besok jam 7 pagi daily close-nya di bawah dari 36,52 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk CWT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan ya, hari ini akan keluar 2 data penting ya. Dari US akan keluar crude oil inventories dan juga PPI ya. Dan jangan lupa juga nanti subuh akan subuh nanti akan keluar juga FOMC statement dan juga the Fed's interest rate. Nah, ini kemungkinan besar yang akan bisa mengguncang market kalau sampai ada perubahan. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.